Selamat siang, Shalom, Haleluya. Wah. Nah, bicara potensi pluralisme, Papua ini adalah satu wujud pluralisme. Kenapa? Ada banyak keberagaman di Papua. Bahasa saja, ya. Terima kasih, Bung Lus. Ya, suruh buka lebih ganteng ya. Nah, di Papua ada ratusan bahasa suku. Kalau kita tidak kenal, kita akan sulit untuk dapat menjangkau dan melayani. Maka untuk itu, dari Persekutuan Baptis Indonesia, bahwa kita bersyukur dan patut kita terus memuliakan Tuhan karena di Indonesia sudah terwujud yaitu Forum Umat Kristiani Republik Indonesia, di mana para pemimpin yang ada hadir di sini. Nah, hal-hal yang bersifat keberagaman tadi dapat dikomunikasikan dengan sehat. Tak kenal, maka tak sayang. Gampang kalau kita dapat berkomunikasi dengan baik, lalu membangun sinergi, dan bagaimana mengembangkan hubungan kerjasama satu dengan yang lain. Persekutuan Baptis sering mengundang Ibu Haryati untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan anak. Dan kami sebagai Persekutuan Baptis menyampaikan hal ini kepada persekutuan gereja-gereja Baptis yang ada di Papua. Kalau Bu Haryati langsung masuk pasti akan tertolak. Tetapi lewat Persekutuan Baptis lah bisa hadir di setiap kelompok gereja. Biasanya ada Departemen Wanita. Departemen Wanita mengumpulkan kelompoknya dan membicarakan di situ. Demikian juga yang ada di Sorong. Ada Gereja Baptis Anugerah Indonesia dan seringkali juga bekerja sama untuk apa yang diperlukan di sana. Nah, jadi kalau Pak Irwan nanti akan ada kesulitan yang ada di pegunungan, bisa komunikasi dengan kami membangun komunikasi dengan teman-teman di Papua dan pasti akan bisa diterima di sana dan melayani bersama. Itu akan dapat menyokong kemajuan pekabaran Injil. Karena biasanya kaum Baptis terbuka untuk kerjasama dalam hal pekabaran Injil. Kalau sampai macet berarti salah komunikasi. Nah, salah komunikasi, salah dalam membangun sinergi, dan itu akan dapat menghambat kesulitan kita untuk dapat memenuhi dan menuntaskan amanat agung. Negara kita memang beragam. Nah, potensi keberagaman ini akan dapat menjadi peluang untuk kemajuan pekabaran Injil manakala kita dapat saling untuk mengenal satu dengan yang lain. Membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan komunikasi yang baik, jadi ada etika, komunikasi, dan oleh karena itu kita akan dapat menopang bersama-sama pekerjaan yang diamanatkan Tuhan untuk gereja-gereja, dan kita akan dapat sokong bersama-sama, dan pasti kalau kita bergerak bersama, pekerjaan itu akan dapat menghasilkan kemajuan yang baik. Nah, kira-kira hanya itu yang poin pentingnya kan? Nah, oleh karena itu mari kita membangun komunikasi yang baik antar denominasi gereja, karena kesatuan gereja adalah bergantung kepada cara kita membangun komunikasi. Nah, kita akan dapat bekerja sama sebagai umat Allah dan akan dapat dipakai Allah untuk memajukan pekerjaan dan menyelamatkan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.